Pada saat itu, Fracshare berada pada harga 10,16 dan dengan demikian memberikan keuntungan sebesar $4,46 atau 78,25% hanya dalam 22 hari saja. Oke, sesuai janji saya, kali ini saya akan mendemokan bagaimana kita bisa melakukan screening terhadap saham Amerika dan kripto. Bagi yang ingin tahu bagaimana caranya melakukan screening pada saham-saham di Bursa Efek Indonesia, saya sudah pernah mendemokannya pada video sebelumnya. Anda bisa menyimaknya melalui link yang ini. Tips dari saya supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari channel ini, pastikan Anda sudah subscribe di channel ini, aktifkan tombol alertnya, dan bila mana Anda merasa video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan klik tombol like, sehingga semakin banyak orang bisa memperoleh manfaatnya juga. Khusus bagi Anda yang serius ingin belajar bagaimana memilih aset untuk investasi ataupun menggunakan quantitative trading system, guna menyusun trading plan mulai dari menemukan peluang, memilih saham, atau aset kripto hingga menentukan kapan saatnya beli dan kapan saatnya profit taking, serta melakukan manajemen risiko yang diperlukan untuk trading pada aset kripto, forex, gold hingga saham-saham Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar Trading Nyantai Profit Keren yang sekaligus mendemokan Timo Quantitative Trading System yang saya pakai. Info dan jadwal lengkapnya Anda bisa simak pada website Trading Nyantai. Link saya berikan di deskripsi. Gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan LX Media Komputindo. Oke, ada total 10 bursa saham di Amerika, meliputi American Stock Exchange, BATS, Boston Stock Exchange, Chicago Stock Exchange, IEX Group, Nasdaq, NYSE, NYSE American, NYSE Arca, NYSE Chicago, NYSE National, dan Philadelphia Stock Exchange. NYSE dan Nasdaq adalah bursa saham terbesar. Total market cap NYSE adalah 27,69 triliun US dollar, Nasdaq 24,56 triliun, dan sisanya 4,65 triliun US dollar. Sehingga total seluruhnya adalah 56,9 triliun US dollar. 50 kali lipat lebih besar dari total market cap kripto. Nah, sekarang kita mau cari bisnis di Amerika di mana total revenue atau omsetnya bertumbuh minimal 20% tiap tahun dan laba bersihnya bertumbuh minimal 15% tiap tahun. Dan termasuk 500 perusahaan terbesar atau 500 saham unggulan di Bursa Amerika. Langkah pertama, buka TradingView Anda, kemudian klik Stock Screener pada pojok kiri bawah, kemudian masukkan revenue, TTM YOY Growth. TTM itu trailing 12 months, YOY maksudnya year on year. TTM YOY Growth above or equal 12, kemudian net income above or equal 10, dan hasilnya ada 7 saham Dexcom, Analog Device, VMC, ResMed, Intuit, Booking Holdings, dan Lamb Weston. Berdasarkan Shiller PE ratio saat ini, secara rata-rata emiten S&P 500 diperdagangkan pada 25 kali earnings multiple. Akan tetapi, harap diingat bahwa distribusi kenaikan harga emiten di S&P 500 ini tidak terdistribusi secara merata. Ada saham-saham Magnificent Seven, yakni Nvidia, Tesla, Meta, Microsoft, Amazon, Google, dan Apple, yang naik secara signifikan melampaui saham-saham lainnya. Sekarang kita masukkan price to earnings ratio di bawah 25. Angka ini kita peroleh dari data Shiller PE ratio tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari mana dari 500 ini yang naiknya belum terlalu banyak. Maka dari 7 saham kita temukan 3 perusahaan yang memenuhi kriteria kita di atas. Analog Device, ResMed, dan Albemarle Corporation.
Selanjutnya silakan Anda periksa bisnis ketiga perusahaan ini. Ketiganya sangat unik dan memiliki posisi yang sangat kuat dalam bisnis mereka. Analog device misalnya, saya yakin banyak di antara Anda menggunakan Bluetooth TWS alias True Wireless Stereo. Sekarang malah dilengkapi berbagai fitur canggih, contohnya ANC atau Active Noise Cancellation. Dari semua TWS yang saya pernah pakai, saya favorit pakai Sony WF-1000XM4 ini. Buat dengerin musik, audio quality dan ANC-nya top bener deh. Namun ada juga kompetitornya. Apple AirPods Pro, Samsung Galaxy Buds Pro, Jabra Elite 7 Pro, Sennheiser Momentum True Wireless 3, Shure Ionic Free Pro, hingga B&W atau Bowers & Wilkins PI7 dan masih banyak lagi. Akan tetapi tahukah Anda, semua produk dari berbagai brand di atas menggunakan produk analog device untuk audio processing-nya, konektivitas Bluetooth, power management, bahkan active noise cancellation. ADI atau analog device adalah leading chips maker untuk power management system yang menggunakan baterai, dikenal dengan istilah BMS atau Battery Management System, guna memonitor dan mengkontrol battery pack. Karena itu, produk ADI akan bisa Anda jumpai dalam berbagai smartphone seperti iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan seterusnya. Bagaimana dengan electric vehicle? BMS chips dari ADI sejak lama sudah dipakai pada produk Tesla. Dan bicara tentang baterai, tahukah Anda siapa supplier lithium terbesar di dunia saat ini? Jawabnya adalah Albemarle. Karena itu jangan heran bila produk Albemarle bisa Anda temukan pada mobil Tesla hingga smartphone. Selain lithium, produk baterai juga membutuhkan flame retardants guna mencegah terjadinya kebakaran. Dan bahan kimia yang paling banyak digunakan adalah bromine. Tahukah Anda siapa supplier bromine terbesar di dunia saat ini? Jawabnya lagi-lagi Albemarle. Dan yang terakhir adalah apakah Anda mengenal orang yang mengalami gangguan tidur yang berakibat gangguan pernafasan atau dikenal dengan sleep apnea? Penderita sleep apnea biasanya tidak sadar akan masalah yang mereka alami, akan tetapi jika tidak dirawat, maka bisa berpotensi berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius seperti gangguan jantung, stroke, atau diabetes. Gejala-gejala sleep apnea antara lain kalau tidur ngoroknya keras banget, kemudian sering megap-megap seperti kehilangan napas, dan ketika bangun tidur mulut dan tenggorokan jadi kering, lesu sepanjang hari, susah konsentrasi hingga sakit kepala pada pagi harinya. Nah, ResMed Incorporated adalah leading provider untuk perangkat CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, yang biasa digunakan untuk terapi sleep apnea. Selain CPAP, ResMed juga leading provider untuk berbagai alat bantu pernapasan seperti ventilator, oxygen concentrators, dan nebulizers. Selain kedua kategori tersebut, ResMed juga menyediakan solusi software berbasis cloud yang digunakan para ahli medis guna memonitor kondisi pasien-pasien mereka secara online. Jika Anda perhatikan lagi, TradingView juga menampilkan technical rating sell. Saya perlu ingatkan lagi, bedakan antara investasi dengan trading. Jika concern Anda adalah apakah sudah memilih saham dengan menggunakan kriteria fundamental di atas, di mana kita menggunakan growth kriteria, yaitu revenue growth dan net income growth, dan mengkombinasikannya dengan value kriteria, yakni earnings multiple atau price to earning ratio, yang mana secara logika itu berarti kita memilih saham perusahaan yang bisnisnya sedang bertumbuh baik, namun harganya relatif masih under value. Dalam bahasa awam, barang bagus yang harganya masih murah. Tapi penting sekali untuk diingat bahwa harga yang secara valuasi masih murah itu bukan berarti sesudah Anda beli harganya langsung naik. Jika goal Anda sejak awal, tolong carikan saham yang tren harganya mulai naik, maka itu berarti sejak awal goal Anda bukan investasi melainkan trading. Karena goal Anda berarti membeli suatu aset supaya Anda bisa jual lagi ke orang lain pada harga yang lebih tinggi daripada harga pembelian Anda. Itu bukan investasi, tapi itu trading. Kalau memang dari awal goalnya trading, maka gunakan tools dan kriteria trading.
Saya sudah menjelaskan tentang perbedaan antara investasi dan trading ini pada video yang ini. Jika trading, maka fokus Anda sekarang terletak pada tren harga dan ilmu yang mempelajari berbagai pola tren harga dan perubahannya dikenal dengan nama analisa teknikal. Ada banyak sekali riset statistik di bidang analisa tren, namun salah satu terobosan yang paling signifikan di bidang ini adalah dengan menggunakan teknologi AI guna membangun sistem trading kuantitatif. Dan ini dipelopori oleh Profesor James Harry Simons yang mendirikan hedge fund yang dia beri nama Renaissance Technologies. Tim Jim Simons terdiri dari ahli matematika, statistika, fisika, dan informatika. Dia membuat model matematika untuk pergerakan harga saham di Wall Street dan menariknya, selama 20 tahun berturut-turut, Simons berhasil mengungguli performa Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Saya pertama kali menemukan sistem trading kuantitatif di Indonesia adalah di tahun 2017, yakni melalui sistem arah hunter yang diciptakan oleh Bapak Hendra Martono Lim. Sistem ini kemudian berkembang menjadi sistem TIMO Quantitative Trading System yang saya pakai sampai sekarang ini. Dan sekarang saya akan coba menggunakan TIMO Quantitative Trading System ini guna menemukan saham Amerika yang memenuhi kriteria 1. Adanya identifikasi tren, momentum yang kuat, serta dikonfirmasi volume transaksi yang tinggi. Sekarang saya buka TIMO dan pada pojok kanan atas klik filter, aktifkan US S&P 500 dan US Stocks. Untuk signalnya cukup contreng all bulls. Saya kemudian menambahkan 0,62 kali untuk fee change yang artinya adanya konfirmasi volume transaksi minimal 62% dari rata-rata volume selama 21 hari terakhir dan HMF atau Hawk One Money Flow di bawah 3,5 yang artinya money flow pembelian saham tersebut masih belum terlalu besar. Yang terakhir saya tambahkan kriteria up down period di bawah 20 hari yang artinya saham tersebut belum terlalu lama mengungguli indeks S&P 500. Jadi baru mulai naik ya di bawah 20 hari. Saya klik apply filters dan ini saham yang muncul. Ada dua, yakni Assurance Incorporated, ticker AIZ, dan Gartner Incorporated, ticker IT. Sekarang coba buka charts AIZ ini, nampak adanya sinyal Hawk One detected yang artinya strong buy signal dan ditandai dengan adanya 3 piksel hijau gelap di bagian bawah charts TIMO. Ada satu kata-kata Jim Simons yang sangat terkenal. We search through historical data looking for anomalous pattern that we would not expect to occur at random. Kata kuncinya adalah menemukan anomalous pattern yang tidak terjadi secara random. Contohnya bisa ditunjukkan pada charts AIZ ini. Pada akhir April 2023 terjadi sinyal Hawk One detected dan beberapa hari kemudian apa yang terjadi saham lanjut bergerak naik. Kemudian pada pertengahan Juli 2023 hal yang sama terjadi lagi. Dan sesudah itu saham juga bergerak naik. Kini muncul lagi sinyal yang sama. Apakah peristiwa yang sama akan terulang kembali? Sesudah Hawk One detected, saham bergerak naik. Tidak ada yang bisa memastikan, namun berdasarkan pola historicalnya, kemungkinan besar saham bullish. Kita tinggal menentukan di level berapa kita akan melakukan profit taking. Dan berdasarkan historical data lagi-lagi, setiap kali Hawk One detected, saham selalu berhasil naik mencapai R4. Karena itu kita tentukan trading plan kita sekarang. Caranya tinggal klik tombol trading plan di bagian atas charts ini dan by default untuk Hawk One detected, TIMO langsung menentukan target profit di R4 yakni $153,79 dan stop lossnya di S2 yakni $140,64. Berikutnya masukkan upeti atau maksimum risk yang sesuai dengan tingkat toleransi Anda terhadap risiko. By default, TIMO menggunakan 1% rules, yakni risiko maksimal sebesar 1% dari total nilai account Anda per transaksi atau per trade.
Jadi, jika account Anda misalnya senilai 1000 US dollar atau sekitar 15 juta rupiah kalau saya rupiahkan, maka masukkan maksimum risk sebesar 1% dikali 1000 dolar dan itu adalah 10 dolar. Timo akan menghitungkan berapa jumlah saham yang bisa dibeli dengan tingkat risiko yang sudah Anda tentukan itu. Dalam contoh ini 2 lembar. Risiko maksimum adalah 9 dolar. Expected reward-nya adalah 18 dolar. Dengan demikian, risk-reward ratio adalah 1/2. Bagaimana kalau kripto? Oke, sekarang kripto. Kita kembali ke halaman screener, namun kali ini contreng all crypto. Kosongkan semua saham Amerika dan aset lainnya. Kemudian trading signal, contreng show all signals. Kriteria lainnya biarkan sesuai defaultnya saja. Kemudian klik apply filters, dan ketika video ini saya buat, muncul sinyal beli pada Chainlink, Fracture, Bitcoin Cash, dan Dash. Semua sinyal spekulatif buy maupun sell, sementara saya abaikan dulu. Sekarang ayo buka charts keempatnya, dan Timo sudah memberikan sinyal buy pada link USDT sejak 15 September. Dan kini pada tanggal 25 September kembali muncul Green Bull yang merupakan sinyal bullish lanjutan. Selanjutnya coba lihat Fracture. Timo memberikan sinyal breakout top box pada Fracture. Di awal tahun 2023 ini saya ingat ada pengalaman menarik tentang Fracture ini. Mau tahu ceritanya? Oke, gini. Pada tanggal 8 Januari 2023, Timo memberikan sinyal break top box yang artinya Fracture berhasil menembus resistance. Dan pada saat itu Fracture berada di sekitar harga 5,7, mirip-mirip seperti harga sekarang ini. Sesudah itu kita buy Fracture pada hari itu, dan apa yang terjadi beberapa hari kemudian Fracture melesat naik. Dan pada tanggal 30 Januari, Timo memberikan sinyal profit taking pertamanya ditandai dengan 2 piksel merah vertikal. Pada saat itu, Fracture berada pada harga 10,16 dan dengan demikian memberikan keuntungan sebesar 4,46 dolar atau 78,25% hanya dalam 22 hari saja. Kini Fracture kembali berada di kisaran 5,63 dan lagi-lagi ada break top box yang sama. Pertanyaannya, apakah Fracture akan kembali menyumbangkan keuntungan buat Akela kali ini? Ya mungkin. Namun yang jelas, jika karena satu dan lain hal, Fracture malah berbalik turun, sebagai trader atau pedagang, saya tidak mau rugi besar alias nyangkut. Karena itu, sebelum pasang posisinya, saya susun dulu trading plan-nya. Klik trading plan, dan pada halaman trading plan, sebagai seorang trader, hal nomor 1 paling penting yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu maksimum risk yang kita sanggup pikul sehubungan dengan transaksi ini. Di Timo dikenal dengan istilah upeti. Upeti itu maksudnya, sebagai seorang pedagang berhadapan dengan Mr. Market, kita tuh kudu rendah hati dan siapkan upeti seikhlasnya dulu. By default besarnya adalah 1% dari total dana yang tersedia di account kita. Dan ini adalah 50% di bawah standar fund TARP, yakni maksimum risk 2%. Jika saya asumsikan besarnya account kita adalah 1000 dolar, maka 1%-nya adalah 10 dolar. Anda silahkan sesuaikan dengan besaran account Anda sendiri. Dengan demikian, masukkan sekarang 10 dolar pada kolom upeti dan langsung tampil jumlah aset digital yang boleh dibeli. Dalam hal ini 22. Entry buy di 5,64, stop loss di 5,2, target profit 6,5. Jadi sejak awal risiko sudah kita batasi hanya 1% dari total account kita. Jika risiko terburuk sudah diantisipasi, maka mengenai profitnya ya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa aja. Nah,
Saya sudah jelaskan bagaimana cara saya memilih saham Amerika untuk investasi maupun trading, juga bagaimana saya memilih aset kripto untuk trading. Sejak dulu, beginilah cara saya trading. Saya sharingkan kali ini kepada Anda semua. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa.